Selamat siang, Pak Dr. Freddy Simajuntak, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Anti Narkotika DPD Granat Provinsi Riau. Ya, selamat siang rekan-rekan media. Terkait apa nih peredaran narkoba di Inhu yang diduga dikendalikan oleh napi lapas kelas 2A Gobah Pekanbaru. Gimana kita menilai ini nih? Ini ada peredaran narkotika di Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau ya, yang dikendalikan oleh narapidana yang sedang menjalani hukuman di lapas kelas 2 Pekanbaru, gitu maksudnya? Iya, kan udah ada pemberitaan. Iya, jadi kalau saya memang sudah pernah membaca itu ya, dan kita dalam kapasitas sebagai aktivis Gerakan Nasional Anti Narkotika ya, Provinsi Riau, kita sangat menyesalkan kenapa bisa terjadi seperti itu. Artinya kalau ini memang benar terjadi ya, artinya berarti kan ini masalah pengawasan yang lemah. Dan kenapa alat telekomunikasi itu bisa bebas masuk ke dalam lapas itu? Ini kita sesalkan, berarti pengawasan yang lemah gitu kan. Jadi bagaimana mungkin bisa seorang tahanan yang sedang menjalani hukuman di lapas ya, kemudian dia bisa remote itu tangan dia bisa mengendalikan peredaran narkotika di luar dari dalam lapas, sementara badannya terkurung nih ceritanya. Ini ada apa? Jadi kan tentunya kalau ini menurut dugaan kita ya, dugaan awal saya sebagai aktivis Granat ya, tentu ini tidak tertutup kemungkinan karena lemahnya pengawasan yang pertama. Yang kedua, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlibatan oknum ya, katakanlah oknum pegawai yang berdinas di sana. Kenapa barang itu bisa bebas masuk keluar masuk alat telekomunikasi itu? Ini ada apa gitu ya, sehingga tidak akan menimbulkan efek jerah gitu pada pengguna, bagi para pengguna atau pengedar lainnya gitu ya. Jadi orang berpikir begini ya, sebagai analisis sedikit lah ya, sebagai aktivis anti narkotika saya ya, kalaupun saya tertangkap, kalaupun saya di penjara, di dalam juga gampang kok saya mengendalikan peredaran narkotika itu di luar, dan gampang kok saya mendapatkan barang haram itu di dalam lapas. Itu bukan rahasia umum ya. Bukan rahasia umum ya? Bukan rahasia umum, dan itu memang sudah selalu terjadi. Bahkan dalam pemberitaan itu sudah tidak tertutup, itu sudah terbuka ya. Jadi yang kita sesalkan itu kenapa bisa terjadi gitu ya. Itu mungkin tanggapan dari saya gitu. Harapan kita nih terhadap Menteri IMIPAS Agus Andrianto yang dengan apanya nih adanya kejadian ini napi mengendalikan narkoba di Inhu, napi lapas Gobah. Jadi harapan kita kepada Bapak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ya, agar diberikan satu sanksi tegas, agar dibikin suatu sistem dan mekanisme bagaimana pengawasan diperketat dan suatu sistem yang akurat di seluruh lapas di Indonesia ini ya, agar barang haram itu tidak bisa lagi beredar di dalam. Kemudian yang kedua, alat telekomunikasi jangan sampai bisa bebas barang itu keluar masuk ke dalam lapas ya. Ini artinya presiden ya, artinya ibarat dalam satu rumah ya, satu rumah itu ada terjadi satu keributan anak-anak dan lain sebagainya, ada satu pertengkaran dan lain sebagainya, apalagi terjadi suatu tindak pidana, apalagi terjadi suatu pelanggaran hukum ya, tentu kepala rumah tangganya yang salah itu. Kalapas berarti? Iya, jadi kita harapkan di sini Bapak Menteri kalau bisa ya memang meninjau ulang itu. Berarti dia gagal, termasuk Dirjen Lapas yang ada di Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Riau, termasuk Kalapasnya, termasuk Kakanwilnya. Berarti kan pengawasan yang lemah di sini. Ini bukan rahasia umum ya. Artinya barang haram itu pun, barang narkotika itu juga itu bukan rahasia umum, dan itu memang gampang didapat di dalam lapas. Kenapa juga orang bagi orang pengedar, bagi pecandu lebih leluasa malah ya. Kalaupun dia ditahan, dia tidak ada efek jerah. Ya di dalam lapas juga saya gampang kok mengedarkan. Dalam lapas juga saya gampang kok mendapatkan barang haram. Dari dalam lapas juga saya bisa kok mengendalikan barang haram itu di luaran sana. Seperti itu dia. Jadi kita sangat menyesalkan ini kejadian pemberitaan yang sudah sangat viral ya. Kita lihat di sosial media.
kita sebagai aktivis anti narkotika Provinsi Riau sangat menyesalkan, dan kita harapkan ke depannya supaya lebih tertib. Dan kepada petugas lapas ya, khususnya para oknum-oknum pegawai yang berdinas di sana, ya kalau memang itu ada memang benar terjadi seperti itu, ya segera bertobat lah ya, segera bertobat dan kemudian meninggalkan hal-hal yang tidak baik seperti itu ya. Itu sama saja dengan menjerumuskan rakyat, menjerumuskan bangsa Indonesia ini. Dan ini memang sudah menjadi putusan ya, tekad dari pemerintah pusat dalam rangka untuk perang, menyatakan perang terhadap narkotika ya, apalagi Riau ini. Kalau saya mengatakan bukan Riau ini sedang dalam keadaan bahaya ya, tetapi ini suatu bencana. Riau ini sudah bencana narkotika ini. Itu saya, bukan jadi Riau ini sudah menjadi lalu lintas peredaran narkotika, menjadi sasaran empuk para pengedar-pengedar narkotika. Tetapi Riau ini, khususnya di kota Pekanbaru ini, sudah menjadi bencana ya, bencana. Jadi oleh karena kita lihatlah sekarang, tidak satu lapas pun di Provinsi Riau atau di Indonesia ini yang terbebas dari penyalahgunaan perenggan narkotika. Itu dia, jangankan di sini, di lapas-lapas yang besar aja, di kota-kota besar pun sering terjadi seperti itu. Jadi kenapa sampai bisa kecolongan gitu ya. Jadi apa yang salah, siapa yang salah ya. Seperti itu dia. Jadi artinya jangan nanti susah-susah dari teman-teman dari pihak kepolisian, dari pihak kejaksaan, kemudian sampai pemeriksaan di tingkat pengadilan, sampai dia divonis bersalah, terbukti. Kemudian sampai dia menjalani hukuman di lapas. Masih berbuat ya? Ternyata dia masih berbuat, bahkan lebih dahsyat lagi. Jadi ini bisa kejadian berlanjut, kejadian tindak pidana yang berulang gitu. Jadi tidak ada efek jerah, seperti itu dia. Siap dokter, semoga saya, ya. segera terungkap dan tidak terulang lagi. Ya baik, ya terima kasih.